halaman 161. Keutamaan mengusahai pendapatan yang halal dan memperbagus dalam mencari rizki dan ancaman daripada mencari sumber yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Muhaddits rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. 2 ayat 4 hadis. Pengarang memasukkan di dalam bab at-targhibu fiktisabil halal, perihal menggemarkan mengusahai yang halal, iktisab. Jadi cari sumber pendapatan dari yang halal. Yang kedua, wal ijmalu, memohon dengan baik fi talabir rizki, dalam menuntut rizki. Ketiga, wat tarhibu minal haram, ancaman daripada mengusahai yang haram. Dikutipkan ayat di surah An-Naba, Allah berfirman, wa ja'alnan nahara ma'asya, kami jadikan siang sebagai tempat mencari kehidupan. Allah ciptakan siang untuk cari ma'isyah, sumber pendapatan hidup. Alhamdulillah Allah jadikan ada siang ada malam. Ya, siang saatnya mencari nafkah. Kemudian di surah lain Al-A'raf, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, jamak dari ma'isyah, kami jadikan untukmu di bumi ini sumber-sumber ma'isyah, sumber-sumber penghidupan. Masih kurang yakin kalau Allah berikan sumber penghidupan kagak satu, sumbernya banyak. Allah yang bilang, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, kami jadikan buat kamu di bumi ini ma'isyah. Jadi jangan ketakutan kehilangan sumber penghidupan. Allah sudah tetapkan, kita tinggal ikhtiar. Maka di ujung Allah ingatkan, qalilam ma tashkurun, sedikit yang kalian syukuri. Padahal sumber penghidupan banyak, cuma yang keluar di mulut manusia ini, aduh, makin kesini hidup makin seret, makin susah. Coba kalau dia tetap ikhtiar, dia besar harapan kepada Allah, Allah kasih itu ilham bagaimana berkreasi, usaha mandiri, ketemu nanti jalannya. Nah, hadis yang pertama diingatkan mencari sumber yang halal, walaupun cuma seikat kayu di hutan, itu lebih terhormat daripada mengemis. Seseorang ada kalanya dia mengemis diterima orang, ada kalanya ditolak orang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyah tatiba,
diambil dari kalimat hatab. Ada nggak di surat Tabbat? Ya. Hatab itu kayu yang diperuntukkan untuk dibakar. Namanya hatab. Jadi kalau cari kayu ranting kering buat kayu bakar, namanya la ayyah tatiba ahadukum, sungguh salah seorang kamu mencari ranting-ranting kayu bakar, huzmatan, satu ikat, ala dhahrihi, dia panggul di punggungnya, khairun lahu, itu lebih baik buatnya, punya harga diri. Ibarat kata kalau sekarang dia di lampu merah dagang tisu lebih terhormat ketimbang mengemis. Dulu belum ada kompor, orang butuh buat masak ranting-ranting kayu kering. Jadi kalau seorang ke hutan mencari ranting-ranting kering, diikat, dipanggul di punggungnya untuk dia jual ke pasar, lebih terhormat, lebih baik buat dia min ayyas ala ahadan, ketimbang dia ngemis sama orang. Ya, fayu'tiyahu, ada kalanya itu orang memberikannya, au yamna'ahu, atau menolaknya. Makanya Nabi nasihatin begini, Masya Allah, biar punya harga diri, ya, jangan sampai mengemis-ngemis. Muttafaqun alaih, hadis disepakati Bukhari Muslim. Keterangan di bawah, wa fil hadisi hasun ala ta'affufi anil mas'alati wa tanazzuhi anha. Di hadis ini anjuran untuk memelihara diri dari mengemis dan membersihkan diri dari mengemis. Yang kedua, wa haddun alal amal, dan motivasi untuk berkreasi. Dianjurkan untuk bekerja walau ada ilam tihanil mar'i nafsahu, walaupun mendorong pekerjaan seseorang itu dirinya fi talabir rizqi, dalam mencari rizki. Nggak apa-apa, imtihan, ya, bekerja, wartika bil masyaqqah, dan mendapat kesulitan. Ya emang begitu. Kalau namanya orang berusaha bekerja, kesulitan yang dia rasakan itu kafaroh, menggugurkan dosa-dosa. Di Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah dikutipkan hadis, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha sholatu walas siyamu walal hajju walal umroh. Ada jenis dosa yang nggak bisa rontok dengan sholat, dengan puasa, dengan haji. Walakin yukaffiruha al-humumu fil ma'isyah. Tapi ada dosa yang bisa dirontokin oleh letihnya bekerja. Jadi orang narik mikrolet, keringetan, nggak ada penumpang, nggak usah gerutuan, sia-sia saya udah ngabisin bensin, penumpang kagak, ya, mana setoran tekor. Kata siapa sia-sia? Dosanya sudah dirontokin, walaupun nggak dapat penumpang. Letihnya dia bekerja itu merontokkan dosa yang belum tentu bisa rontok dengan pahala sholat, puasa, sedekah, dan lain-lain. Nah, ini hadis kan namanya buat mendorong etos kerja seorang muslim. Ya. Ada postingan di Timur Tengah, ya, bapaknya petugas kebersihan,
tapi putrinya berhasil meraih S3 doktor. Kata bapak, nak, jangan foto dengan ayah, nanti kau merasa malu dengan teman-temanmu. Dia bilang, enggak ayah, ayah saya bangga, saya mau foto berdua sama ayah, biar orang tahu ayah punya pekerjaan mulia, bisa menyekolahkan saya sampai seperti ini. Subhanallah. Petugas kebersihan, punya anak cerdas, dapat beasiswa terus sampai meraih titel doktor. Jangan suka menyepelekan pekerjaan halal orang. Itu lebih terhormat dia. Kemudian hadis nomor 2. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, manusia, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa ajmilu fit talab. Apa arti ajmilu? Asal mana ajmilu? Perbagus dalam mencari. Maksudnya apa? Iktasiru fis su'ali ala ma yakfikum, batasi dalam memohon pada yang memadai buat kamu. Ya, seperti Nabi bilang, khairur rizki ma yakfi, sebaik-baik rizki yang mencukupi. Udah, itu namanya ajmilu fit tolab. Nggak usah ngoyo, kata orang Jawa. Udah cukup, bisa memenuhi kebutuhan anak istri buat besok. Ya udah. Kadang-kadang nggak lihat waktu, badan perlu ngaso, digeber juga. Ya. Dulu tempat saya mengajar di satu instansi pemerintah, era gubernur ya Pak Basuki. Ada salah seorang kepala bagian diturunin 2 level. Secara psikologis tadinya punya anak buah, sekarang dia jadi anak buah. Bengong aja. Pas pengajian saya bilang, ambil hikmah. Kelihatannya kan gaji jadi turun, tapi ternyata Allah pengen kasih yang lebih baik dari gaji. Kalau dia ngerti, dia nyambung, pulang istri nanya, ya gimana hasilnya? Alhamdulillah, ayah diturunin 2 level. Kok alhamdulillah? Iya mah, kemarin geber terus, bertemu sama keluarga jarang, makan sama keluarga jarang. Sekarang udah jadi bawahan, tidak diporsir waktunya. Ayah pulang kerja, pulang ketemu anak-anak malah girang. Alhamdulillah, sekarang ayah dalam seminggu bisa sering ketemu, bisa berbincang sama bini girang. Apa bukan nikmat itu? Ya, kalau mau ke situ ngambil ibrohnya. Dia yang tadinya murung aja, bangkit lagi dia, semangat. Iya ya, kelihatannya secara zahir diturunin, nyesek nggak? Ya nyesek, 2 level diturunin. Tapi kalau dia nikmati itu hidup, ya diturun 2 level, toh masih cukup buat anak istri. Kenapa harus stres? Makanya apa? Wa ajmilu fit tolab. Nabi sampai 2 kali ngomong. Ya, fa inna nafsan lan tamuta. Sesungguhnya jiwa seorang manusia kagak bakalan mati. Hatta, sampai kapan dia mati?
tastaufiya rizqaha, sampai itu jiwa memenuhi rizkinya. Emang udah dijatah si fulan ajalnya sekian tahun, datang ajal, rizkinya sekian persen. Kita nggak tahu hidup kita, porsi rizki kita hidup di dunia 70%, kepake, berkurang nggak? Berkurang. Nah, kalau udah lengkap 70%, datang nggak ajal? Datang. Jadi kalau rizki kita belum Allah lengkapi di dunia, belum mati. Ya. Bahkan sampai disebutkan ajal udah pasti. Rizki lebih cepat daripada ajal mengejar hamba. Innar rizqa la yatlubul abda aktsarum mimma yatlubuhu ajaluhu. Rizki mengejar hamba lebih cepat daripada ajal mengejar hamba. Ajal aja udah pasti bakal ngejar kita. Masih kagak percaya, rizki lebih cepat lagi. Cuma ikhtiarnya kita. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, ya, bagaimana kondisinya? Ya, gimana hamil? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati, oprak, goyangin tuh dahan pohon korma, tusakit alaiki rutoban jania, akan berguguranlah padamu korma-korma yang matang, rutoban jania. Orang habis melahirkan tenaga terkuras habis, dikasih makanan bergizi, ada bergelayutan menjuntai-juntai di atas pohon korma. Rizki udah kelihatan nggak tuh? Tetap ikhtiar kan? Emang dipelototin aja tuh korma, dioprak, tuh bagian daripada ikhtiar. Adapun rontoknya berapa, jangan jadi pikiran, rontoknya cuma dikit, kurang syukur. Dikasih rontoknya sesuai kebutuhan. Wakuli washrobi, silakan makan dan minum. Orang aus, Siti Maryam, di sampingnya ada sungai, tahtaki saria, qad ja'ala rabbuki tahtaki saria, Tuhanku membuatkan untukmu sungai. Subhanallah. Sungai ada, rizki udah depan mata, tetap ikhtiar. Dicawuk begitu pakai tapak tangan, minum. Jadi rizkinya udah Allah tetapkan, tinggal kita nih ikhtiar. Adapun hasil serahkan kepada Allah. Wa in abta'a anha, walaupun tertunda daripadanya, tetap rizki itu datang. Ya. Dua ulama besar di madhab Syafi'i, Ibnu Hajar sama Syekh Romli. Zaman Ibnu Hajar sama Syekh Romli. Ibnu Hajar Al-Haytami diuji dengan kesulitan hidup. Satu ketika istrinya minta, suamiku kali-kali kenapa sih nabung, saya kepengen mandi air panas. Saat itu mandi air panas buat orang-orang berduit, buat orang-orang berduit. Ya sabar, nanti saya coba ikhtiar cari, saya kumpulin. Kira baru terkumpul setengah dinar. Nih, kamu pengen mandi air hangat,
nih uang, berangkat ke tempat pemandian. Jangan dibayangin kayak sekarang laki perempuan nyampur, kagak. Perempuan ya perempuan. Di depan penjaga bilang, gak bisa. Di dalam ada orang kaya tengah mandi. Dia berani membayar kami 25 dinar. 1 dinar 4/4 gram emas. Ini 20 dinar. Pulang tuh bininya Ibnu Hajar. Ditanya sama suaminya, udah mandinya? Kagak bisa, orang duit cuma setengah dinar. Nggak lama diajak oleh Ibnu Hajar, yuk ke sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam. Timba deh tuh, pakai ember timbaan. Kaget istrinya, itu koin dinar seember. Nih, cukup? Belum. Bini orang alim itu belum. Ya manusiawi wanita. Timba lagi dari sumur Zam-Zam, seember koin dinar. Nih, cukup? Belum. Timba lagi untuk yang ketiga kalinya. Nih seember. Cukup? Cukup. Apa kata Ibnu Hajar? Sekarang kamu tinggal pilih. Kamu ambil 3 ember uang koin dinar, kamu pulang ke rumah orang tuamu, bilang minta cerai sama saya. Kalau kamu pengen tetap sama saya, ya beginilah saya hidup sederhana. Masukin lagi ke sumur Zam-Zam. Dari 3 ember, dia mikir nih. Udah, masukin. Jangan semua ya. Perempuan. Kita kalau dengar kisahnya tuh ketawa. Masukin deh seember. Dah. Masih kepengen nama abang atau bawa nih 2 ember? Mau sama abang, ya udah. Masukin. Seember aja ya. Masukin seember. Sek. Tinggal seember lagi. Benar masih mau sama abang? Mau sama abang. Seperti hari-hari begitu. Iya. Masukin lagi. Iya, masukin. Sisain atu aja, atu dinar. Kagak. Masukin lagi. Masukin. Sebuah edukasi. Ibnu Hajar kasih pelajaran sama istrinya. Nggak apa-apa. Pengen yang kontan, ambil. Tapi kamu nggak bisa lanjut sama saya. Kamu nggak akan tahan hidup sama saya begini. Tapi kalau pengen tetap sama saya, beginilah adanya. Ulama besar Ibnu Hajar. Ya. Kira-kira kalau model kita, orang perempuan di rumah boro-boro seember duit dinar, nemu 1 koin aja gimana? Fattaqullaha wa ajmilu fit thalab. Takutlah kamu kepada Allah, perbaguslah dalam mencari. Artinya biar selektif kalau nyari sumber pendapatan, ya. Khudhu mahalla, ambil yang halal. Da'u maharum, tinggalkan yang haram. Begitu kan? Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ya. Eksploitasi sumber daya alam, halal apa haram?
Tahun 2015 fatwanya haram. 2015. Begitu 2024 nawarin diri. Ente paham nggak? Ya paham aja sampai situ. Bisa begitu. Fatwa situasional haram, lama-lama roknya cadel halam, lama-lama halal. Ya Allah ya Rabbi. Ada seorang habib muda cerita ke saya, Ustadz saya denger juga sakit hati saya ya. Karena dia dengar langsung pengusaha-pengusaha besar lagi pada ngumpul sesama mereka sambil ketawa-tawa, gampang manggil Kiai, manggil Habib ya, kasih aja sekian amplopin, tadi gua dia bungkem. Itu Habib cerita langsung ke saya dengerin sakit karena diantara yang disebut tuh ya guru-guru kita. Tuh lihat tuh ya. Jadi sama mereka ya jangan begitu. Almarhum Mualim Tobroni Sainan bin Haji Sainan Paseban, lagi zaman susah penjajahan Jepang itu orang kita pribumi nggak boleh beli makan beras, ketahuan beli beras ditumpahin, dan itu dialami oleh Mualim Tobroni. Pulang ngajar naik sepeda sama tentara Nika dijegat, bawa apa beras, dibuang. Jadi mereka makan beras, kita bulgur. Sulit, anak banyak, bagaimana menafkahi? Beliau mengamalkan satu amalan, dapat dalam mimpi, ambil tuh di sebuah tempat, datengin, ada kantong punjin isinya duit emas. Begitu dapat, apa beliau bilang? Astaghfirullahaladzim. Dia taruh lagi enggak? Kenapa saya jadi korek bagian saya di akhirat? Nggak jadi tuh ngambil. Kira-kira kalau model kita gimana? Nyari lagi nggak? Ngamalin lagi? Begitu beliau tahu, beliau nggak mau ngamalin lagi, enggak. Biarin deh, sekasihnya Allah. Ya. Ada di satu buku catatan ijazah doa orang tua saya dari gurunya, diantaranya dari Mualim Tobroni. Saya udah semangat tuh, wah ijazah dari kakek. Cuma ada pesan di sini, enggak diturunin ke yang lain, stop. Lemes saya, ya percuma. Orang kagak dijazain. Di situ ada pesan hatta kepada anaknya, yang ini enggak diturunin ke yang lain. Kenapa? Khawatir disalahgunakan nanti. Nah kalau disalahgunain gimana? Masuk ke bank, security kagak ngeliat, masuk ke dalam, bisa repot ntar. Masuk ke rumah janda gimana? Kagak ada yang lihat, bisa disalahgunain nggak tuh? Makanya nggak sembarangan, enggak. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik juga. Allah baik, enggak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin, sesungguhnya Allah memerintah orang-orang beriman, bima amara bihil mursalin,
dengan apa yang Allah perintah kepada para rasul. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, hai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu sholiha, berbuatlah amal soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu perbuat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik dari apa yang kami anugerahkan kepadamu. Kemudian Nabi menceritakan seseorang, nggak disebut nama orangnya. Tsumma dzakara rajula yutilu safar, panjang perjalanannya. Orang kalau perjalanan panjang bajunya lecek nggak? Lecek. As'asa, rambutnya kemusut, aghbara, berdebu, yamuddu yadaihi ilas sama, menadahkan tangannya ke langit, lagi berdoa, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi gizi dengan yang haram. Fa anna yustajabalah, bagaimana bisa makbul doanya? Pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram, diberi asupan gizi dengan yang haram. Itu yang menghambat mustajabnya doa. Enggak mustajab lagi. Kenapa? Dia udah terima hal-hal yang enggak jelas-jelasan, kagak halal dimakan. Ini belum lama ada postingan ini, menyakitkan banget. Siswi SMP lagi pada makan jenis ayam Kentucky, entah mereknya apa, ya, apa yang hurufnya M gitu, ada postingan di situ. Dia bilang apa? Kita lagi pesta makan darah anak Palestina. Itu sarkasme banget, kasar banget. Bisa begitu tuh, bagaimana tuh? Pengaruh daripada medsos. Udah dia kagak bisa belain saudara-saudaranya di sana, ya malah sengaja terang-terangan melariskan produk yang berafiliasi ke sana. Ngeledek lagi. Kita lagi makan dagingnya anak Palestina. Ajarin tuh anak-anak, kamu nggak bisa berbuat apa-apa, kita nanti ditanya sama Allah, nggak nolong saudara kita yang di Palestina. Setidaknya kamu sering doa, jangan lariskan produk mereka. Udah pokoknya jangan lariskan. Kadang-kadang di majelis taklim pengajian air mineralnya merek dia juga dipakai, ya, kan lucu juga. Hindarin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.